Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel tutorial sederhana tips dan trik. Saya sarankan videonya jangan di skip biar kalian tidak gagal paham dan tidak salah eksekusi. Oke? Oke sobat sederhana, di tutorial kali ini kita mendapatkan problem di handphone Samsung dengan seri S8 Plus. Yang mana di sini kondisi handphonenya sudah saya bongkar ya, karena posisi handphonenya sudah saya servis juga. Dan kenapa belum saya rapikan, karena saya ingin memberitahu kepada sobat sederhana semua, ingin berbagi trik yang saya lakukan terhadap handphone Samsung S8 Plus ini yang mengalami kerusakan yang sama terhadap Samsung S8 Plus ini. Nah, di sini problemnya yaitu si handphone Samsung ini yaitu jaringan hanya panggilan darurat ya. Ya, diperhatikan hanya panggilan darurat dan kadang-kadang sinyal bulat. Kadang-kadang sinyal bulat dan juga terkadang dia berubah jadi jaringan tidak ada layanan. Jadi bermacam-macam ya, bisa jaringan tidak ada layanan, bisa jaringan hanya panggilan darurat. Jadi kata saya ini membingungkan gitu kan. Makanya saya rekam triknya biar saya bisa berbagi kepada sobat sederhana dan semoga bermanfaat ya. Nah, di sini sudah kalian lihat ngecek pulsa pun tadi tidak bisa ya. Ngecek pulsa pun tidak bisa dan melakukan panggilan darurat pun tidak bisa ya. Tidak mau muncul. Nah, di sini kronologisnya saya jelaskan sedikit ya biar kalian paham ya. Jadi saya sarankan jangan di skip videonya biar tidak gagal paham dan tidak salah eksekusi. Nah, jadi awal dari kronologi Samsung S8 Plus ini tidak ada sinyal, yaitu awalnya dia terkena air lalu dia tidak bisa di charger ya. Kena air lalu tidak bisa di charger, otomatis dong kita berpikir untuk membersihkan, langkah awal ya, membersihkan dan mengganti daripada konektor. Nah, ini satu mengganti dan dua. Nah, ini saya di sini habis 2 papan cas ya, karena setelah dibersihkan lalu tetap tidak bisa di charger, lalu saya beli untuk papan casnya sampai 2 kali saya beli papan cas. Hasilnya ngecas bisa normal, cuman jaringan tidak ada layanan. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, di sini sudah nempel ya, biar sobat lebih jelas dan lebih paham. Di sini sudah nempel semua dengan tertata rapi ya. Nah, di sini ternyata setelah saya perhatikan dengan seksama ya, ternyata ada satu buah kesalahan kecil antara papan charger baru dengan papan charger yang bawaan. Nah, di sini letak kesalahannya di sini. Di sini ada komponen hitam seperti IC ya. Di sini juga ada kotak hitam komponen seperti IC ini, seperti ini saya tunjukkan komponennya. Nah, seperti ini ya. Kelihatan apa tidak? Ini saya buang dulu ya. Saya singkirkan dulu karena mengganggu. Nah, seperti ini. Setelah saya perhatikan dengan seksama, jadi dia itu terpasangnya tidak pas ya, miring. Terpaksanya miring seperti ini ya. Pokoknya miring, dia entah miring ke kanan, entah miring ke kiri, intinya miring aja. Nah, setelah saya cabut, setelah saya cek, ternyata kakinya itu berbeda dengan di PCB ya. Si kaki IC dengan si PCB beda. Begitupun juga dengan yang ini, yang satunya. Ini juga sama di sini ya, tadinya di sini, dan bentuk kakinya dengan si PCB beda. Nah, setelah saya cabut-cabut semua, hasilnya tetap tidak ada perubahan seperti yang tadi sobat sederhana lihat kan. Tetap jaringan tidak keluar, cek pulsa pun tidak keluar ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, saya berinisiatif yaitu untuk memindahkan komponen atau IC yang ada di papan PCB yang bawaan kepada PCB yang baru. Karena kenapa tidak mengganti konektor casnya aja, kan awalnya kan ini tidak bisa ngecas ya, karena bentuk daripada konektor ini sangat berbeda ya. Jadi kalau kita pasang
kadang-kadang tidak rata semua. Itu sih tergantung selera kalian masing-masing ya. Kalau misalkan kalian lebih mahir untuk memasang ya silakan kalian pasang saja konektor yang baru kepada PCB yang lama, tidak usah repot-repot untuk ganti komponen yang hitam tadi ya yang saya tunjukkan. Nah, jika kalian ogah ribet, ogah pusing untuk mengganti konektor casnya, kalian ganti saja ini komponen yang ini yang saya tunjukkan ini, kalian ganti ke PCB yang baru ya. Kalian ganti ke PCB yang baru, hasilnya akan sobat lihat nanti ya. Kita langsung tes nanti. Ini dua ini sobat ganti ya, dan ini juga sobat ganti kepada PCB yang baru. Jadi alternatifnya dua pilihan. Kan awalnya ini tidak bisa ngecas karena air. Nah, kenapa tidak diganti saja konektornya, bukan papan casnya? Ya, begitu juga oke ya. Karena ini menggunakan sistem konektornya menggunakan sistem tanam dan tidak kelihatan untuk kaki-kakinya, tentu akan sangat susah ya ketika pemasangan menurut saya pribadi kan karena saya ini bukan seorang profesional begitu. Nah, jadi saya memilih alternatif untuk mengganti si papannya dan hasil jaringan tidak keluar, dan ini pun eksperimen saya yang kedua, yaitu memindahkan komponen IC tadi kepada PCB yang baru. Untuk hasilnya silakan sobat lihat ketika sudah beres semua ya. Ini jangan saya bereskan semua karena untuk pengetesan saja. Oke, jika sudah semua bautnya kita hidupkan, lalu kita tunggu. Semoga eksperimen yang saya lakukan membuahkan hasil ya. Jadi awalnya baik-baik saja, loh kenapa bisa seperti ini gitu loh, bener nggak? Jadi kalian jangan langsung ponis terhadap IC ya, karena lihat dulu awal pengerjaan kalian itu seperti apa begitu. Nah, ini sudah hidup. Mari kita lihat. Wow, hasilnya mantap ya. Alhamdulillah seperti yang kita harapkan. Lihat Telkomsel. Dan bar sinyal pun penuh ya. Tadi tidak ada jaringan data sama sekali karena hanya panggilan darurat, dan sekarang hasilnya sempurna dan mantap ya. Coba kita cek pulsa ya. Semoga hasilnya seperti yang kita harapkan. Mantap ya, keluar. Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Jadi seperti itu ya sobat ya. Itu ada dua alternatif, setelah kalian mau diganti konektornya saja silahkan, ataupun mau mengganti si IC-nya seperti yang saya lakukan tadi silahkan. Itu setelah selera sobat masing-masing. Oke sobat sederhana, mungkin ini saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.